Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Serta bersyukurlah karena Sang Raja Shalom telah meninggalkan dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan apa yang diberikannya tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kita menyambut kedatangan Sang Immanuel dengan berdiri. Kebaktian Minggu Advent ketiga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan seandainya kita hidup dan tinggal di satu tempat yang terpencil sendirian saja, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa orang lain yang bisa kita ajak bicara? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita akan merasa kesepian, tersiksa, bahkan tertekan hidupnya. Karena sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan teman. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa curhat, berbagi, bercerita, ngobrol satu dengan yang lain. Kita ingat bahwa Allah tidak menciptakan manusia sendiri saja. Dia menciptakan manusia lain supaya kita dapat saling menopang, membalut luka, menolong, bahkan menjadi penasehat, penajam, pengasah, dan penguji. Kita akan merasa senang, damai, dan tentram ketika kita ditopang, dibalut, dan ditolong. Namun seringkali kita akan menjadi gelisah, marah, dan benci ketika kita dinasehati, ditajamkan, diasah, dan diuji oleh sesama kita. Pilihan ada di tangan kita.
Apa kita mau menyambut keduanya? Atau hanya memilih apa yang menyenangkan hati kita? Karena Allah memakai manusia bukan hanya untuk memberkati, namun menguji. Dan hanya Tuhanlah yang mampu membuat kita menerima keduanya. Karena semua yang buruk sekalipun dapat Dia ubahkan menjadi kebaikan. Bait kedua yang wanita saja. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, kehidupan meneguhkan di hatiku. Bait kelima bersama-sama. Sebabnya kau tinggalkan tatamu yang megah, kasihmu belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Bait ke-8 pria saja. Kendati hutang dosa membuatmu gentar, padanya kau sentosa, anugerahnya besar. Bagimu Ia datang menjadi penebus, sejahtera kerajaan warisanmu terus. Bait ke-10 bersama-sama. Yang datang menghakimi seisi dunia, Rahmani dan Rahimi membela umatnya. Ya datang matahari, sinari umatku, pada rohani cari Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita lebih suka mengingat Allah kita adalah Allah yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Allah yang di dalam kemurahannya mau mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita.
Namun seringkali kita melupakan betapa bencinya Allah terhadap dosa. Kita seringkali melupakan Allah yang menghukum dosa, Allah yang tidak dapat berkompromi dengan dosa. Karena itu di pagi hari ini, di minggu Advent ketiga ini, di masa-masa penantian kita akan kedatangan Kristus, marilah kita mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita. Pemahaman kita yang salah akan anugerah pengampunan Allah, sehingga dengan mudahnya kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, dan kita menganggap Allah akan mengampuni dosa kita dengan mudahnya, dengan murahnya. Karena itu marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita, dengan hati yang hancur dan remuk. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menganggap hina hati yang hancur. Tuhan melihat ketulusan hati kita yang sungguh-sungguh mau mengakui segala kesalahan kita. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu tidak ada hal sekecil apapun yang mampu kami sembunyikan. Karena itu ya Allah, di pagi hari ini kami datang dengan hati yang hancur, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami membawa segala pikiran yang jahat terhadap sesama kami, segala perbuatan yang melukai hati Tuhan dan sesama. Tuhan, ampuni kami. Betapa banyak dosa dan kesalahan kami yang membuat Engkau kecewa dan berlalu dari kami. Tetapi ya Bapa, inilah kami sebagai umat-Mu yang mau mengakui segala salah dan dosa kami. Janganlah berpaling dari kami ya Allah. Janganlah berlalu dari kami, tetapi kasihanilah kami. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Allah. Dengarkanlah doa kami, terimalah pengakuan dosa kami, dan ampunilah segala kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terbitlah
jemaat diundang untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan sungguh, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1-5 berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wanita saja. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Yang pria saja. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Bersama-sama. Sukacita berlimpah-limpah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebuah pujian untuk kemuliaan Tuhan akan disampaikan oleh vokal grup Gas dari STT Jakarta.
Kita berdoa. Sebagaimana pujian yang baru dinyanyikan ya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu, kami boleh mendengarkan Engkau sendiri yang bersabda kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami, sehingga kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah ini. Dan kami rindu, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segenap kasih anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan telah memimpin kami. Kami boleh ada di minggu Advent yang ketiga ya Tuhan. Dan kami mau mensyukuri karena Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan, yaitu Tuhan menganugerahkan persekutuan antara Allah
dan manusia. Sehingga kami tahu di dalam perjalanan kehidupan kami, walaupun jalan hidup tidak selalu mudah, ada saat-saat yang kami rasakan sulit, tapi kami tahu dalam setiap saat perjalanan kami, apapun juga yang kami alami, kami tidak pernah sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan juga yang telah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk boleh memberikan pertolongan, untuk boleh menguatkan dan menghiburkan kami. Karenanya kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang kami baca pada pagi hari ini, kami boleh makin mengerti bahwa kami sesungguhnya membutuhkan Tuhan dan membutuhkan orang-orang di sekitar kami. Kalau sebentar kami membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, membuka hati kami untuk firman Tuhan. Boleh kami mengerti dengan baik firman Tuhan, boleh kami lakukan dan kami alami kebenarannya dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 5 sampai 16 dan Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 16. Berbunyi demikian. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyediakan hatimu, kendati pun untuk ketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur
Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu telah menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Ya, saudara, dan satu bagian lagi dari Lukas 1. Kita beri tanda bagian yang tadi. Nanti kita akan bahas Lukas 1 ayat 39. Ayat 39 sampai 45. Kita baca berbalasan deh ya, saudara-saudara ya. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Saya ayat ganjil, saudara-saudara bacakan ayat yang genap. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, sampai di situ, saudara. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Menyaksikan tayangan. Halo semua. Duh, sorry ya gue telat. Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Udah sampai karatan nih nungguin doang. Iya nih Los, kalau tahu lu bakal datang jam segini mah, gua gak bakal cancel janji sama orang lain kali. Duh, sorry teman-teman. Tadi sebenarnya gue udah siap, tapi harus bantu kerjaan bokap. Mohon pengertiannya ya. Udah, gua tahu lu pasti capek kan abis bantuin kerjaan bokap. Sini belanjaannya, lu istirahat dulu aja. Carlos, Om mau bicara sama kamu sebentar. Gini, Los. Kamu kan ketua pemuda. Apapun alasannya, kamu bisa kan memberi kabar sama teman-teman kamu dan tidak membiarkan mereka tetap menunggu sampai begitu lama. Asal kamu tahu aja, sudah sejam mereka menunggu kamu tanpa kabar. Sampai Om akhirnya memutuskan untuk memberi mereka tugas. Iya sih Om. Tapi tadi saya harus bantu Papa dulu. Terus belanja. Baru saya kesini.
Jadinya ya telat kayak gini. Itulah masalahnya anak muda zaman sekarang, susah membagi waktu dengan baik. Apalagi kamu ini seorang pemimpin. Kalau kamu bersikap seperti ini terus, bisa-bisa kamu menyusahkan banyak orang. Kalau kamu jadi gembala, bisa-bisa domba-domba kamu habis dimakan sama serigala. Kayak Ael. Sampai kaget saya. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Di gereja kok bohong? Firman Tuhan bilang, pikirkanlah yang baik. Pikirkan yang positif. Kadang-kadang kebaikan kita memang tidak selalu ditanggap baik. Dan seringkali kebaikan kita pun bukan dibalas dengan kebaikan, tapi keburukan. Ya sih Kak. Tapi sebagai seorang ketua pemuda, menjadi bebanan pergumulan sendiri. Masa sebagai pemimpin tidak boleh ada salah sedikit pun? Kan pemimpin juga manusia. Terus gimana dong? Ya, pemimpin juga manusia. Pendeta juga manusia. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita membiarkan kesalahan itu. Atau kita harus memperbaiki kesalahan itu kan. Dan sebagai pemimpin artinya kita dipercayakan oleh Tuhan. Jadi tetaplah jadi pemimpin yang jujur, yang mengasihi Tuhan, dan tetap menyenangkan Tuhan. Saya mau rapat dulu, sudah mau mulai rapatnya. Jangan dipikirin dan tetap positif. Iya Kak. Saudara-saudara yang kekasih, ada ungkapan yang berbunyi no man is an island katanya, ya. Berarti tak seorang pun seperti sebuah pulau. Apa artinya, saudara? Apa yang mau disampaikan lewat ungkapan itu? Ungkapan itu mau menyampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Gak ada yang kayak pulau katanya ya. Pulau cuma dikelilingin air seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial dan itu biar bagaimanapun juga tidak bisa dilawan. Ya, walaupun katanya manusia makin lama sekarang udah makin kurang sosialnya. Ya, karena anak-anak itu mainnya gadget, ya kan? Barang elektronik. Seolah-olah kalau saya baca sepintas tadi tulisan di warta, seolah-olah ya cukup bisa senang tanpa orang lain, ya, nyentuh-nyentuh layar aja begitu, saudara, senang. Tapi kalau kita lihat dalam seluruh kehidupan kita, sesungguhnya nggak ada orang yang bisa mengatakan aku tidak perlu orang lain. Karena dalam kehidupan memang diatur
sedemikian rupa kita selalu butuh orang lain. Dalam lingkup yang besar apalagi. Jadi memang untuk menyenangkan, untuk main-main, untuk mengatur tugas, untuk kontak ya siapa ya bisa pakai alat gadget saudara. Tapi kalau kita mau makan, ada nggak yang ya mungkin makan kita bilang ya kita bisa lah beli sendiri. Beli sendiri juga ada nggak yang memproduksi itu? Ada. Sebelum diproduksi ada nggak yang nanam itu? Ada, ya kan? Jadi kita membutuhkan semuanya. Kalau tidak ada orang yang menanam ya segala macam untuk dimakan, lalu tidak ada yang memproduksi, maka kita tidak bisa menikmati. Saudara, itu cuma salah satu contoh bagaimana hidup manusia selalu ada keterkaitan dengan sesamanya. Saudara-saudara, sehingga kita tidak pernah bisa mengatakan aku tidak butuh kamu, aku tidak perlu kamu. Dan karenanya ya tadinya saya kira kalau tema aku butuh kamu, bacaannya itu yang paling sering itu adalah dari 1 Korintus 12 saudara, yang menggambarkan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, semuanya digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus saudara, di mana anggota tubuh yang satu selalu butuh anggota tubuh yang lainnya ya. Jadi kalau mata lihat makanan, bagaimana ya kita bisa sampai merasakan? Kalau enggak kan cuma ngelihat doang. Makanan itu dilihat enak juga ya. Biasanya kan makanan apalagi kalau yang dikemas sedemikian rupa bikin ngiler ya kan saudara-saudara. Tapi ketika mata melihat bahwa makanan itu enak, kalau mata cuma mata saja sendirian, tidak ada alat tubuh yang lain, bisa gak sampai dirasakan enak? Nggak bisa saudara. Makanannya cuma bisa diliatin doang ya. Tapi mata membutuhkan apa? Kaki ya. Sehingga kalau makanan enaknya ada di restoran mana, mesti jalan dulu ke situ ya. Lalu juga bukan hanya membutuhkan kaki, dibutuhkan tangan ya. Tangan dan dibutuhkan mulut dan dibutuhkan alat-alat lainnya yang tidak saya jelaskan satu persatu lah, iya kan? Tapi paling tidak dalam rangkaian seperti itu, ketika masuk ke mulut, maka makanan yang dilihat enak oleh mata baru bisa terasa, saudara, enaknya itu. Nah, begitulah kita membutuhkan ya orang-orang lain di sekitar kita. Dan karenanya bacaan kita juga menunjukkan, saudara, betapa kita membutuhkan orang lain itu, apalagi di dalam kehidupan yang memang penuh dengan berbagai tantangan, kehidupan yang tidak selalu mudah. Bacaan kita, saudara-saudara, dari 2 bagian ya, ini dua-duanya berbicara tentang kedatangan ya, tentang kunjungan, saudara-saudara. Jadi kalau kita baca 2 Korintus tadi, Rasul Paulus ketika tiba di Makedonia ya, dia sempat mengalami kesulitan. Dia mengatakan di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan ya. Jadi memang dalam hidup ini banyak orang yang mengalami pergumulan. Kita sendiri juga sepertinya tiap hari juga mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi saudara-saudara, Rasul Paulus bersyukur. Dia bersyukur kepada siapa? Pada ayat 6 dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, saudara. Ya kan? Nah, jadi selalu memang dalam hidup ini
kita harusnya bersyukur ketika kita tidak pernah sendiri. Kita selalu diingatkan bahwa apapun yang kita alami, Tuhan siap untuk menolong kita. Tapi Tuhan menolong kita seringkali melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Jadi dengan tegas sekali di sini dikatakan Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, tapi telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, saudara. Nah, lalu Titus ini dirasakan ya, diperlukan, saudara. Nah, tapi juga menarik, Titus membawa penghiburan, membawa kekuatan bagi Rasul Paulus, saudara. Tapi juga Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan hanya Rasul Paulus yang menikmati penghiburan dari Titus, tapi Titus yang menikmati penghiburan dari Rasul Paulus, ya kan? Nah, tadi saudara-saudara kita melihat dalam tayangan tadi, ya, itu adalah suatu contoh konkret di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dimana siapa? Carlos ya, dia ya sempat datang terlambat, dan sebenarnya ada yang memberitahu. Itu bersyukur nggak, saudara, kalau ada orang beritahu? Harusnya bersyukur, ya kan? Ya, masih ada orang yang memberitahu, itu kita harus bersyukur. Tapi memang yang namanya kritik seringkali sulit untuk diterima, saudara. Karena itu ya, nah orang cenderung melihat dari segi negatif. Nah, karena itu bersyukur ada pendeta Yael tuh, ya kan? Yang mirip-mirip saya nggak, saudara? Nah, mirip-mirip ya, yang pasti gedenya mirip begitu kan? Mantep, saudara. Kita termasuk pendeta kelas berat, ya. Pendeta itu ada kelas-kelasnya. Kalau kemarin PMS juga kita demen, dan makin lama, saudara-saudara, itu makin banyak. Kalau zaman dulu susah nyari yang seperti saya, ya. Tapi kalau sekarang, coba saudara lihat yang muda-muda itu, beberapa sudah sama. Kelasnya itu sudah kelas berat, saudara. Nah, jadi bersyukur si Carlos itu ketika dia sedang mengalami pergumulan, ya mungkin juga memang dia melayani di tengah-tengah segala kesibukannya. Dia sudah coba menyediakan waktu, ya, berharap apa yang dikerjakan walaupun ada kekurangan dihargai orang lain. Itu kan yang sering terjadi dalam pelayanan. Kita kan berharap, ya kan, kita udah biar telat juga, tahu nggak nih, datang telatnya ini udah berjuang, ya, udah berjuang, bukan main, sampai ke situ telat, tetap dikritik juga, ya. Kamu kalau begini terus, ya kan, dombanya apalagi tuh, kawanan dombanya bisa apa katanya? Dimakan serigala lagi, ya. Ya, memang itu satu nasihat yang baik sebenarnya, saudara. Tapi ketika si Carlos itu mungkin dia masih lelah, masih capek segala macam, diberitahu seperti itu, wah langsung dia down. Nah, bersyukur tadi pendeta Yael terus mengatakan, dalam keadaan seperti itu, lihatlah dari kacamata yang positif. Pandanglah secara positif bahwa masukan itu kita butuhkan. Bahwa orang yang memberi masukan kita butuhkan, ya. Dan orang yang memberi penghiburan seperti tadi pendeta Yael itu juga kita butuhkan. Jadi bersyukur nggak? Di dalam kehidupan kita Tuhan berikan berbagai macam orang, ya. Tuhan tidak tempatkan kita sendiri seperti pulau, ya, katanya yang dikelilingi air, tapi Tuhan tempatkan kita dengan berbagai orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang bisa memberikan penghiburan,
pada saat kita merasa down. Orang yang memberikan kekuatan. Dan ini kita lihat dari firman Tuhan tadi ya. Kita lihat dari Titus, saudara-saudara. Nah, lalu memang Rasul Paulus merefleksikan ya. Sebelumnya Rasul Paulus sudah menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus pun memang ada menegur jemaat Korintus sehingga terjadi hubungan yang kurang enak antara jemaat Korintus dengan Rasul Paulus ya. Tapi bersyukur akhirnya semuanya itu juga bisa selesai, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat juga dari Maria ya, Lukas tadi. Lukas pasal 1 itu adalah ketika Maria sudah mendengar ya dari malaikat bahwa Maria akan mengandung ya. Kalau kita lihat perikop di atasnya itu adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, saudara-saudara. Dan Maria memang sudah dari kaget ya, dia dibilang akan hamil, dia bilang bagaimana itu mungkin terjadi, aku belum bersuami ya. Sampai memang kemudian ketika dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria berserah kepada Tuhan. Maria berserah kepada Tuhan, dia katakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya. Kayaknya dibacanya gampang ya, gampang gak saudara? Hah? Kayaknya sih ya, tapi pergumulannya pasti tidak segitu mudah. Maria merasakan sepertinya ada beban yang berat itu. Kalau tadinya dia mau menghadapi pernikahan dengan nyaman begitu kan, tapi sekarang ketika dapat tugas itu aja gitu kan, berat. Tapi karena memang Tuhan ingin, Maria mau menyenangkan hati Tuhan itu, saudara. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan orang juga yang bisa memberikan penguatan, orang yang merasa mendapat penugasan yang sama. Walaupun penugasan Elizabeth dan penugasan Maria itu beda. Ya, kalau tadi Maria sulit karena dia belum menikah. Kalau Elizabeth malah senang karena memang sudah menantikan, saudara. Tapi Maria merasa dia butuh teman yang mengerti, yang memahami. Dan pas memang ketika malaikat itu menyampaikan, malaikat itu memang sempat mengatakan pada ayat 36-nya, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia itu. Jadi akhirnya Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, ini memang saudara mengenai berkunjung ya. Ini juga hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi berkunjung, saling melawat, besuk, itu juga adalah hal yang penting, saudara. Penting untuk bercakap-cakap, untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, asal tidak saling bergosipan. Ya, kalau ini kan. Nah, jadi itu berkunjung, saudara. Maka Maria berkunjung ke Elizabeth, saudara-saudara, dan memang mungkin di tengah-tengah banyak orang yang ketika melihat Maria itu kalau pada saatnya hamil ya akan mengguncingkan dia, tapi Elizabeth sudah mengerti. Elizabeth bisa mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Betapa hal ini sangat menguatkan Maria. Nah, saudara-saudara, itulah kehidupan. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menempatkan di sekitar kita orang-orang seperti Titus, orang-orang seperti Elizabeth, ya, dan orang-orang lainnya. Nah, dalam kenyataan kita melihat tadi teman-teman seiman kita, ya, itu Tuhan tempatkan untuk menjadi penolong bagi kita, penolong ketika kita mempunyai pergumulan. Merekalah yang bisa menghiburkan kita.
menguatkan kita, ya. Dibutuhkan memang keterbukaan juga. Kalau tadi Carlos ketika ditanya sama pendeta Yael, ya, sedang apa? Kamu lagi ngapain atau apa tuh pertanyaannya? Kenapa kamu gitu kan? Lalu dia bilang, enggak gitu kan? Tuh, terus bilang pendeta Yael, gereja jangan bohong katanya gitu ya. Nah, itu memang seringkali kita begitu, ya kan? Kita sungkan untuk terbuka. Makanya kalau ditanya apa kabar? Jawabnya baik, ya. Kalau perlu luar biasa. Padahal luar biasa pergumulannya juga, saudara, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara memang tidak dapat disangkal. Kadang-kadang kita bertemu orang sepintas, ya, jawabnya memang tidak bisa dengan detail. Jadi karena kita nggak bisa jawab detail, ya ditanya apa kabar, baiklah gitu kan. Tapi ketika kita memang ada kesempatan, ya, ketika kita ada kesempatan, jadi artinya ketika ada orang tertentu, kalau pendeta bertanya, ya, kalau penatua bertanya, kalau, ya kan, jadi jangan selalu menutup diri, ya kan. Kalau memang kita bisa membuka diri, kita perlu didoakan orang lain, tidak apa-apa, saudara. Nah, perlu keterbukaan dan kita bersyukur. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita tidak pernah sendiri, ya. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi Tuhan memang memberikan pertolongan, ya. Tuhan bisa memakai manusia, manusia bisa menolong kita sebagai penolong yang terbatas, ya kan? Manusia menolong kita, tapi kita tahu namanya manusia, ya, ada keterbatasan. Tapi Tuhan menolong kita, Dia adalah penolong yang tidak terbatas. Dan Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menunjukkan pertolongannya dengan, ya, menolong kita atas masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Masalah apa, saudara? Orang, ya, masalahnya dosa, ya, benar, ya, bukan kanker kan? Nah, orang kadang-kadang tanya masalah apa? Ya, masalahnya kanker nih katanya, ya. Kanker beneran, ya, susah juga. Kantong kering, ya, susah juga katanya begitu, saudara-saudara. Tapi sesungguhnya masalah yang paling besar adalah dosa, ya. Kalau kantong kering, orang masih bisa tolong nggak, saudara? Masih ada kemungkinan orang tolong, entah dengan kasih pekerjaan, entah dengan bantuan sementara, ya kan. Tapi ketika masalah manusia adalah dosa, manusia tidak bisa terlepas dari belenggu dosa, dan upah dosa itu maut. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan Natal menunjukkan Tuhan menolong manusia dalam masalah yang paling besar ini, yang memang nanti diwujudkannya di atas kayu salib, saudara. Tapi Allah telah mau menjadi manusia, ya. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, menunjukkan Dia menolong kita dalam masalah yang paling besar, tidakkah Ia pasti akan menolong kita juga dalam masalah-masalah yang lainnya? Bersyukurlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukurlah Tuhan berikan kepada kita saudara-saudara seiman. Bersyukurlah untuk relasi yang dimungkinkan oleh Tuhan. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Dan jangan kita menanggung segala beban sendiri, tapi biarlah ketika ada orang sekitar kita, kita bisa mengatakan, aku butuh kamu. Amin. Saat hening bagi kita, dan setelah itu kita dengarkan pujian.
Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan masalah, kami tahu Engkau telah menempatkan orang-orang untuk menjadi penolong bagi kami. Biarlah kami boleh terbuka, kami boleh rasakan kebutuhan untuk ditolong, dikoreksi oleh Tuhan dan melalui sesama kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi GKI Kafling Polri di sini dalam rencana pemanggilan, proses pencalonan dan pemilihan penatua yang sedang berlangsung. Tuhan juga yang tolong sehingga apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan dapat terpenuhi ya Tuhan. Demikian juga untuk pelaksanaan kegiatan masa Advent, acara Natal dan Tahun Baru. Tuhan juga yang tolong panitia di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biarlah kami juga boleh mempersiapkan diri, ambil bagian, dan melalui acara-acara yang dilangsungkan, kami boleh makin mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga untuk persiapan menyongsong HUT GKI Kafling Polri yang ke-30 pada bulan Februari 2015 ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam perjalanan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong dalam persiapan peringatan HUT ini, tapi terlebih lagi ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang mampukan jemaat Kafling Polri di sini. Dengan bertambahnya umur, Tuhan juga pakai menjadi jemaat yang makin menjadi berkat, khususnya bagi orang-orang masyarakat sekitar ya Tuhan, dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini dalam kebaktian 2 nanti akan dilantik pengurus forum kerjasama pelayanan kerohanian BPK Penabur dengan gereja-gereja yang berdekatan. Dalam hal ini adalah kerjasama antara Penabur Kompleks Tanjung Duren dengan GKI Kepaduri, GKI Delima, dan juga GKI Kafling Polri ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memakai baik pelayanan gereja maupun pelayanan gereja melalui sekolah. Kami ingin ada hubungan yang lebih dekat
antara gereja-gereja GKI dengan sekolah-sekolah penabur ya Tuhan. Karenanya biarlah melalui forum kerjasama ini, gereja dan sekolah dapat bekerja sama dengan lebih baik, saling menyatakan kebutuhannya dan saling menolong, sehingga dengan kerjasama pelayanan maka baik gereja maupun melalui sekolah, pelayanan terhadap semua orang dapat makin dirasakan dan makin dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang bergumul lama dengan sakit penyakit tertentu. Tuhan kuatkanlah mereka. Kalau boleh bahkan Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Namun kalau Tuhan punya kehendak yang lain, biarlah mereka boleh dimampukan untuk berserah kepada Tuhan. Mereka boleh rasakan Tuhan yang menopang mereka. Dan dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri. Tolonglah saudara-saudara yang kami yang sakit, yang ada dalam pemulihan, Tuhan tolong untuk boleh segera pulih lagi ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dengan presiden, wakil presiden, dan kabinet yang baru. Biarlah mereka dapat bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan. Bekerja dan mengatur sistem yang baik, sehingga dengan nyata ada perubahan bagi seluruh negara Indonesia yang dirasakan oleh seluruh masyarakatnya ya Tuhan. Dan berujung pada kesejahteraan sosial yang makin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup, apakah itu pergumulan dalam kehidupan keluarga, berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupan ekonomi, atau dalam mencari pasangan hidup, dan pergumulan apapun yang dialami saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka tahu jalan keluar yang Tuhan sediakan atas segala pergumulan ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka dapat mengatakan bahwa segala, seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Tuhan, banyak yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing, karenanya sempurnakan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kita masuk dalam persembahan.
Kepada kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Terimalah Tuhan ungkapan syukur kami di hari Minggu tanggal 14 Desember ini, Tuhan, di Minggu Advent ketiga. Terimalah Tuhan ungkapan syukur kami ini. Siapakah kami dapat memberikan kepadamu, karena
kami semua ini adalah kepunyaan-Mu, dan yang kami dapat semua itulah daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini yang mengelolanya, supaya nama Tuhan terus diagungkan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita menyanyikan Damai di Dunia. Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, pulanglah, sabarlah dalam penantian Shalom yang sesungguhnya dengan tetap berkarya untuknya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.